Cek cek sound. Ya, mantap. Aku sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah, pada konten-konten aku yang lain, video aku yang lain, aku itu sudah pernah membahas aki guys. Tapi judulnya aki untuk panel surya ya. Tapi judulnya di situ kan setting SCC. Nah, di sini makanya aku akan memfokuskan judul video ini ke arah aki yang tepat gitu guys untuk PLTS. Nah, karena masih banyak para guys-guys semua ini ya, sebagian yang bertanya kepada saya, nah aki yang bagus itu seperti apa, seperti apa. Masa iya aku kasih linknya ke setting SCC, judulnya kayak gitu kan nggak nggak relevan lah ya. Makanya di sini aku bikin video khusus untuk memilih aki ya untuk PLTS kita gitu agar daya simpannya itu baik gitu dan pastinya bisa berdurasi lama ya. Jadi yang mau aku bahas itu ada dua macam aki guys ya. Aki itu dikenal dengan dua macam ya. Yang pertama itu aki started atau starter ya, atau aki star. Terus yang kedua adalah aki deep cycle gitu guys. Kalau kalian mendengar dua jenis ini, itu adalah jenis aki yang sederajat tapi beda fungsi guys. Yang aki start itu buat starter ya, buat starter motor, buat starter mobil, terus buat starter genset dan lain-lain gitu ya. Terus kalau yang aki deep cycle ini fungsinya memang difokuskan untuk membackup. Membackup itu apa? Menyimpan daya yang kita tambang dari PLTS atau dari pengisian dari PLN sama saja itu disimpan di dalam aki ini guys. Fungsinya untuk bisa digunakan kembali. Beda dengan tujuan si aki start ini. Aki start ini fungsinya untuk menstarter. Jadi dia hanya dihempaskan oleh arus besar ke dinamo starter, tapi konsekuensinya hanya beberapa detik aja. Nah, kalau kita starternya sampai nggak, mesin nggak nyala ya, misalnya mesin nggak nyala, nah gitu terus gitu. Padahal businya mati. Nah, ceritanya gitu. Nah, ini aki juga kasihan juga guys gitu. Tapi kira-kira gimana nih aki starter kalau buat PLTS? Jawabannya sih bisa. Cuman dari segi daya simpan itu tidak begitu banyak. Artinya kita menyimpan dengan semaksimal mungkin. Ketika kita mengambilnya itu ruginya banyak. Kenapa kok seperti itu? Ya semacam dari platnya ya, dari platnya yang buat buat apa sih? Selnya ya, dari selnya. Ini sudah berbeda fungsi dengan yang deep cycle gitu guys, yang deep cycle. Terus ada nih eh, aki yang orang taunya aki VRLA gitu buat PLTS. Nah, sebenarnya apa sih ini aki VRLA? Aki VRLA akan aku bahas dengan cara di kertas gini ya guys ya, biar enak, biar mudah. So, kita akan pindah ke nggak usah pakai apa sih? Body. Langsung ke kertas aja. Oke, aku akan oper kamera dulu guys. Sudah seperti ini saja guys. Nah, tadi yang aku sebutkan adalah aki starter ya guys ya. Ini tipe nomor 1. Dibolak-balik boleh. Tipe yang nomor 2 ya boleh. Ini tipe nomor 2 gitu. Hanya untuk memudahkan dalam menggambar. Dalam menggambar maksudnya gimana sih? Dalam menjelaskan gitu ya. Nah, aki starter itu ada yang tipe, ini kan tipe ya, jenis gitu ya.
Ada yang jenisnya VRLA gitu. Dan ada yang jenisnya float. Aki deep cycle juga ada yang VRLA dan ada juga yang float. Nah, kalian bisa lihat nih guys. VRLA itu tanda kurung kering ya. Itu adalah aki kering. Jadi VRLA ini adalah melambangkan bahwa aki itu kering gitu ya. Bukan aki VRLA adalah yang cocok untuk PLTS, bukan seperti itu. Tapi aki VRLA adalah aki kering. Dan kemudian ada aki float. Aki float itu ada aki float itu adalah aki basah, guys. Jadi ketika aki yang kalian gunakan itu bisa diisi ulang dengan cairan aki ya, aki tambahan, itu berarti aki float atau aki basah. Kalau aki kering itu dia normalnya tidak bisa diisi ulang gitu ya. Cuman kadang kan orang kalau ini udah rusak gitu aki kering, dikasih aki surya itu nggak masalah karena pemiliknya yang berkuasa atas aki ini. So, penjelasannya seperti ini guys. Aki yang tepat untuk panel surya adalah jenis aki deep cycle. Yang jelas ini aki untuk backup listrik ya. Semacam power bank gitu ya. Dulu zaman belum ada baterai lithium kayak gini guys. Nah, itu kan aki deep cycle yang dipakai buat backup. Sekarang udah ke lithium. Dan lithium pun sekarang sudah banyak juga serinya, macam-macam ya. Maka perkembangan zaman saat ini memang sangat cepat gitu. Terus kalau kita sudah memilih untuk aki deep cycle digunakan untuk PLTS, karena banyak nih yang bahas aki ini tidak bagus untuk dicas atau dipakai terus-menerus, artinya setiap hari gitu. Nah, sebenarnya itu kembali kepada pribadi masing-masing ya guys ya. Kalau menurut aku yang namanya aki backup itu jelas untuk backup. Mau dipakai sering atau mau dipakai jarang-jarang itu sudah menjadi keputusan masing-masing. Nah, kalau tanpa aki terus istilahnya kita dilarang menggunakan aki deep cycle untuk dipakai terus-menerus. Terus PLTS-nya kita mau pakai aki apa? Mau pakai kayak gini. Ya kalau yang duitnya sultan nggak masalah. Mau beli yang baru sekalian nggak masalah. Nah kalau yang duitnya low budget kayak project ringan ya kan. Itu kan ya beli deep cycle aja ya bekas kayak gitu kan. Terus makanya kita mau lari kemana gitu. Nah, sebenarnya aki yang tidak boleh dikuras terus-menerus itu adalah aki starter, guys. Baik yang basah mau yang kering. Itu nggak boleh dikuras terus-menerus. Karena apa? Dia ini pengurasannya hanya satuan detik, guys. Jadi untuk starter gitu. Itu pun kalau digunakan untuk lampu-lampu, kondisinya harus sama dengan dicas gitu. Coba cari motor nih guys, motor kalian ya, itu kalau kita menggunakan lampu ya, atau sen rating-rating semua, itu kan sambil ngisi, sambil ngecas gitu dari mesin, saat mesin menyala dari sepul. Nah kalau misalnya mesinnya tidak menyala, maka akinya akan tekor. Kayak motor fiction misalnya, dia bisa nyala, cetak gitu, dikontak lampunya bisa dinyalain, misal kayak gitu ya. Nah kalau dipanjer ya, dinyalain terus, ya cepet aja habis. Akhirnya nanti nggak bisa buat starter. Jadinya kesimpulannya tekor gitu guys. Nah maka dari itu, baik yang starter atau deep cycle, itu ada yang tipe VRLA, ada yang tipe float gitu guys. Jadi masing-masing ada yang tipe kering, ada yang tipe basah. Tak kasih beberapa contoh aja ya guys. Aku nggak hafal semua merek aki gitu ya. Misal nih,
Untuk starter ya, paling sering kan umumnya GS gitu ya. Ada yang GS kering, ada yang GS basah. Misalnya kayak gitu, salah satu contoh. Nah, GS yang basah itu float, GS yang kering itu VRLA. Berarti VRLA ini belum tentu untuk panel surya. Tergantung tipenya dia starter apa deep cycle. Kalau starter ya nggak recommended buat panel surya. Nah, kalau deep cycle ya contohnya untuk yang VRLA gitu, yang kering. Itu merek Soto, Narada, terus Panasonic ya, terus Leh, terus merek apa lagi ya? SMT. SMT Power itu juga sama, itu VRLA karena dia kering, ada yang itu. Nah, salah satu contoh untuk yang float itu Inco N100T. Tuh contohnya. Dia juga deep cycle tapi basah guys, bukan starter. Nah terus bagaimana kalau deep cycle buat starter gitu? Ya nggak recommended juga karena beda fungsi. Dia ini nggak bisa untuk diajak arus besar ngeget kayak gitu kan. Kalau starter misalnya buat truk gitu ya guys ya, itu kan besar arusnya sampai ratusan ampere gitu. Nah, sedangkan kalau kita backup PLTS gitu kan arusnya saat kita pakai gitu paling ya mentok inverter tinggi gitu ya 50 ampere aja gitu. Itu untuk PLTS yang udah besar lah ya. Misalnya kayak gitu 50 ampere medium lah. Nah, kalaupun sampai inverternya ngisep ratusan ampere dari aki, itu pun akinya sudah besar sekali. Kapasitasnya itu sampai 1000 ampere, 2000 ampere kayak gitu. Itu udah beda fungsi sekali, guys. Jadi saran aku ya, untuk aki PLTS tidak wajib tapi diusahakan pakai ini ya. Pakai ini biar tidak kecewa di kemudian hari. Contoh 7 ampere aja ya, itu yang deep cycle itu di UPS itu kan nggak sampai 150 ya, palingan 150 lah naik turun segitu ya. Nah, sekarang kalau kita beli aki starter 3,5 ampere, berapa guys harganya? Malah di atas 150 kan belinya. Itu cuman 3,5 ampere ya. Cuman 3,5 ampere merek GS gitu. Ini sudah dapat 7 ampere gitu. Harga 150. Malah murah deep cycle. Nah, daripada beli aki starter, mending deep cycle. Tapi kalau untuk yang besar, mahal deep cycle. Kalau untuk yang besarnya ya, untuk yang 100 ampere. Tapi hampir mirip-mirip sih guys. Hampir mirip-mirip. Nggak terlalu jauh gitu bedanya. Nggak terlalu jauh banget antara starter dan deep cycle. Ya, semua ini kembali kepada kalian. Jangan sampai salah paham mengerti ini. Aki untuk PLTS bukan VRLA, tapi deep cycle ya. Dan deep cycle ada yang VRLA, ada yang float. Yang bagus antara float dan VRLA, kalau aku pilih VRLA. Ini pribadiku ya, daripada yang float. Dan aki starter juga ada yang VRLA, ada yang float. Nah, kalau ini nggak usah dibahas, untuk motor bagus yang mana. Karena yang dibahas di sini. Oke guys, jadi kayak gitu aja penjelasannya. Semoga bisa kalian mengerti ya. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.